Malam itu, langit Kuala Lumpur diselimuti kabut tebal. Jalan-jalan sunyi, hanya suara serangga malam yang sesekali terdengar di antara desiran angin. Di ujung kawasan tua, berdiri sebuah rumah peninggalan kolonial. Tua, lapuk, dan sudah lama ditinggalkan. Warga sekitar menyebutnya Rumah Janet, sebuah nama yang membawa bisik-bisik dan ketakutan. Karena di rumah itulah, puluhan tahun lalu, seorang penari cantik bernama Janet ditemukan tergantung di kamar atas dengan selendang merah di lehernya. Sejak saat itu, tak seorang pun berani masuk ke rumah itu setelah matahari terbenam. Bukan hanya karena cerita bunuh diri itu, tapi karena banyak yang bersumpah mendengar suara gamelan halus dan melihat bayangan seorang perempuan menari di balik jendela. Meski rumah itu telah terkunci rapat, beberapa orang yang nekat mencoba masuk tidak pernah sama setelah keluar. Ada yang hilang ingatan, ada yang tak mau bicara selamanya. Dan satu di antaranya sempat menulis satu kalimat sebelum menghilang. Dia masih menari, tapi tak sendiri. Malam ini, kita akan membuka kembali kisah itu. Kisah tentang janji, darah, dan tarian yang tak pernah berhenti. Kisah yang dikenal orang dengan satu nama, Hantu Janet. Malam itu di kampung Sungai Jelok, suasana begitu sunyi. Kabut tipis menyelimuti sawah, angin malam berhembus lembab membawa aroma tanah basah dan daun pisang. Jauh di ujung kampung, di antara pohon kelapa dan semak liar, berdiri sebuah rumah kayu tua berwarna kelabu. Rumah itu tampak sepi, jendelanya terbuka sedikit seperti mata tua yang mengintip dari kegelapan. Orang-orang kampung sudah lama tak berani mendekat ke rumah itu. Bukan karena rusak, tapi karena penghuninya tak pernah benar-benar pergi. Dulu, rumah itu milik Janet Lim, seorang perempuan keturunan Tionghoa peranakan yang menikah dengan lelaki Melayu bernama Rahim. Mereka pindah ke kampung itu setelah Rahim berhenti bekerja di Pelabuhan Kelang. Awalnya mereka dikenal ramah, Janet sering memberi makanan kepada anak-anak kampung, dan Rahim suka membantu di surau. Namun perlahan, desas-desus aneh mulai beredar. Warga sering melihat cahaya lilin menyala tengah malam dari kamar atas. Kadang terdengar suara perempuan menangis pelan, atau nyanyian berbahasa Tionghoa yang tak pernah mereka mengerti. Puncaknya, pada malam Jumat, jeritan panjang terdengar dari rumah itu, diikuti bau busuk yang menyebar sampai ke jalan utama. Keesokan paginya, Rahim ditemukan pingsan di halaman belakang, dan Janet ditemukan mati tergantung di ruang tengah, mengenakan gaun tidur putih dengan mata terbuka lebar, lidah terjulur, dan bekas tali di lehernya menghitam. Sejak malam itu, rumah itu ditinggalkan. Tak ada yang berani menyentuhnya, bahkan untuk dijual atau dibongkar. Orang-orang berkata, roh Janet masih di sana, mencari sesuatu yang belum selesai. Beberapa anak muda yang berani melintas di depan rumah itu selepas tengah malam mengaku melihat bayangan perempuan di jendela, rambutnya panjang sampai menutupi wajah. Ada juga yang bersumpah mencium bau bunga melati yang muncul tiba-tiba di udara, diikuti oleh suara perempuan berbisik. "Kenapa kau datang balik sini? 30 tahun berlalu, tapi rumah itu masih berdiri." Dan malam ini, dua anak muda kampung, Azim dan Hafiz, tanpa sengaja akan membuka kembali pintu masa lalu yang seharusnya tetap tertutup. Malam itu, angin berembus pelan menyusuri jalan kecil di tepi kampung. Lampu jalan redup berkelip, seolah hendak padam kapan saja. Di bawah cahaya bulan separuh, dua pemuda, Azim dan Hafiz, berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju rumah mereka setelah memancing di sungai belakang kampung.
Hafiz berjalan di depan, membawa tongkat pancing di bahu, sementara Azim di belakang, menggenggam senter kecil. Ketika mereka melewati simpang menuju rumah lama Janet, Azim tiba-tiba berhenti. "Fiz, kau dengar tak?" Suaranya rendah, hampir berbisik. Hafiz menoleh dengan dahi berkerut. Sunyi. Yang terdengar hanya suara cengkerik dan desir angin melewati dedaunan. Tapi kemudian, dari arah rumah tua itu, terdengar suara perempuan ketawa kecil, lembut tapi panjang, seperti seseorang sedang berdiri di jendela, menertawakan mereka. Tawa itu terdengar lirih, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. "Jangan main-main, Zim," kata Hafiz cepat-cepat. "Aku tak main, Fiz. Kau tak dengar ke?" Tawa itu berhenti. Hening sesaat. Lalu tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah, pelan, tapi jelas. Seperti seseorang sedang berjalan di lantai kayu yang rapuh. Tok, tok, tok. Azim mengarahkan senter ke arah jendela rumah itu. Gelap, tapi di balik tirai lusuh yang sobek, terlihat sesuatu bergerak, seolah ada wajah yang menatap mereka dari dalam. Hafiz menggenggam tangan Azim dengan kuat. "Sudahlah, jom balik. Tak elok kita dekat sini tengah malam." Mereka mulai berjalan cepat, tapi baru beberapa langkah, bau bunga melati tiba-tiba menyelimuti udara. Bau itu manis, tapi menyengat, datang begitu saja. Padahal di sekitar mereka tak ada pohon bunga. Angin mendadak berhenti. Sunyi. Semuanya terasa beku. Azim perlahan menoleh ke belakang. Dan di sana, di balik pagar kayu rumah lama Janet, berdiri sosok perempuan berambut panjang, memakai baju tidur putih lusuh. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan dari lehernya tampak bekas tali hitam yang melingkar. Perempuan itu tersenyum, tapi senyumnya perlahan melebar, terlalu lebar, hingga pipinya robek dan darah menetes dari sudut bibirnya. "Kamu datang balik," suaranya serak, bergema seperti dari dasar sumur. Azim menjerit, senter di tangannya terjatuh, cahaya menyorot ke tanah. Ketika ia mendongak lagi, sosok itu sudah hilang. Hanya bau melati yang semakin kuat dan bunyi ketukan dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Seolah ada yang menunggu mereka mengetuk balik. Sudah 3 hari sejak kejadian malam itu, tapi Azim tak lagi seperti dulu. Dia jarang bicara, lebih sering termenung di beranda rumahnya sambil menatap kosong ke arah utara, ke arah rumah lama Janet. Ibunya beberapa kali menegur, tapi Azim hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Wajahnya pucat, matanya sayu. Kadang di malam hari, ia terlihat berjalan keluar rumah sambil membawa senter, entah kemana. Hafiz, yang masih trauma dengan kejadian itu, datang menjenguk. Saat tiba di rumah Azim, hari sudah hampir maghrib. Ia melihat sahabatnya duduk di tangga depan, menatap langit yang mulai gelap. "Zim, kau oke?" tanya Hafiz perlahan. "Oke, aku cuma tak boleh tidur," jawab Azim datar. "Kenapa?" Azim menatapnya sebentar, lalu berbisik. "Dia datang setiap malam, Fiz, dia berdiri di depan rumah aku." Hafiz terdiam. Angin sore tiba-tiba berhembus dingin. "Siapa?" "Perempuan tuh, Janet." Malam itu Hafiz memutuskan untuk menemani Azim tidur. Mereka duduk di ruang tamu, lampu dibiarkan menyala, radio kecil diputar pelan agar suasana tak terlalu sunyi. Namun menjelang tengah malam, udara di dalam rumah mendadak berubah dingin. Lampu berkelip beberapa kali, lalu padam. Suara radio mendecit aneh, seperti ada seseorang berbisik di sela-sela gelombangnya. "Azim, buka pintu." Hafiz tersentak, matanya membesar.
Ia menatap Azim yang masih duduk mematung, wajahnya tak bereaksi. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, suara perempuan. "Azim, tolong aku." Azim perlahan bangkit, berjalan menuju pintu depan. Langkahnya berat, tapi mantap. Seolah ada sesuatu yang menariknya dari luar. "Zim, jangan!" jerit Hafiz sambil menarik bajunya. Tapi Azim tetap melangkah. Ketika pintu dibuka, hembusan angin dingin menerpa wajah mereka, disertai aroma melati yang sangat kuat. Dan di ambang pintu, terlihat bayangan perempuan berdiri di bawah cahaya bulan. Rambutnya panjang menutupi wajah, baju putihnya basah, dan dari kakinya menetes air seperti baru keluar dari sungai. Ia mengangkat kepalanya perlahan. "Azim." Suaranya bergetar, lirih tapi tajam. "Kau janji nak tolong aku, ingat." Azim berdiri kaku, bibirnya bergetar. Aku tak ingat." Perempuan itu tersenyum. Darah mulai mengalir dari sudut matanya. "Kalau begitu, aku akan buat kau ingat." Lampu rumah menyala lagi sekejap, dan sosok itu hilang. Hanya bau melati yang tertinggal memenuhi setiap sudut ruangan. Azim jatuh terduduk, tubuhnya menggigil. Hafiz melihat di lehernya, ada bekas seperti lilitan tali hitam. Malam itu menjadi malam pertama dari banyak malam yang panjang bagi Azim. Karena sejak saat itu, setiap kali jam menunjukkan pukul 12.13 malam, suara itu selalu datang. Dari luar jendela, dari dalam dinding, dari dalam mimpinya. "Azim, buka pintu." Pagi itu, Hafiz tak tahan lagi melihat sahabatnya terus diganggu. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah Janet, rumah yang selama ini menjadi sumber ketakutan semua orang. Dengan membawa senter, kamera ponsel, dan segenggam doa, Hafiz melangkah menuju rumah itu sendirian. Matahari sudah tinggi, tapi hawa di sekitar rumah terasa aneh, dingin dan berat, seperti udara di tempat yang lama tak disentuh manusia. Pintu kayu depan rumah itu terbuka sedikit, berderit saat didorong. "Bismillahirrahmanirrahim." Suaranya bergetar, mencoba menenangkan diri. Begitu melangkah masuk, aroma kayu lembab dan debu langsung menusuk hidung. Lantai kayu berderak pelan di bawah kakinya. Dinding rumah penuh dengan noda hitam dan lumut, sementara tirai tua bergoyang pelan tanpa angin. Di ruang tengah, tali gantung yang digunakan Janet dulu masih tergantung di langit-langit, kusam, tapi jelas sekali. Hafiz menelan ludah. Bayangan tubuh perempuan itu tiba-tiba muncul di benaknya, membuat jantungnya berdegup keras. Ia menyalakan ponsel dan merekam ruangan. Ketika kakinya melangkah ke arah tangga, lantai di bawahnya terdengar retak. Sebuah papan kayu bergeser sedikit. Hafiz menunduk, mencoba mengangkatnya, dan menemukan ruang kecil di bawah lantai. Di sana, tergeletak sebuah kotak kayu kecil berdebu. Ia menariknya keluar perlahan. Kotak itu terkunci, tapi karatnya sudah longgar. Dengan sedikit tenaga, Hafiz berhasil membukanya. Di dalamnya, ada lembaran surat tua yang sudah menguning dan berbau apek. Tulisan tangan di atasnya masih bisa terbaca, meski tintanya sudah pudar. "Jika seseorang membaca surat ini, berarti aku sudah tiada. Aku tak sanggup lagi hidup dalam rumah ini. Dia bukan manusia, dia berubah setiap malam, matanya hitam, suaranya bukan lagi suaranya. Dia berjanji dengan sesuatu di cermin kamar kami. Setiap kali bulan penuh, dia memanggil nama dari balik cermin. Aku coba hentikan dia, tapi aku pula yang dikurung. Kalau aku mati, jangan biarkan dia bebas. Tutup cermin itu, jangan buka." Surat itu ditandatangani
Janet Lim. Hafiz membeku. Tangannya gemetar. Suara detak jam tua di ruang tamu tiba-tiba terdengar berdentang keras, padahal tak ada jam di rumah itu lagi. Ia menatap ke arah tangga yang menuju kamar atas, tempat Janet menyebut cermin itu. Sebuah desir angin dingin menyapu tengkuknya. Lalu, dari arah atas, terdengar suara langkah kaki pelan. Tok, tok, tok. Hafiz mendongak. Di ujung tangga, bayangan seseorang melintas, cepat sekali, seperti gaun putih berkibar dalam kabut. Ia menggenggam surat itu erat-erat dan berbisik, "Ya Allah, Janet, apa yang sebenarnya berlaku pada kau?" Lalu suara perempuan berbisik lembut di belakangnya, "Aku masih di sini." Hafiz menoleh spontan, dan melihat cermin tua berbingkai naga di dinding belakang ruang tengah. Bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang sedang bernafas. Hafiz menatap cermin tua itu dari jauh. Bingkainya berbentuk ukiran dua naga yang saling melilit, matanya dari batu giok hijau yang tampak seperti hidup. Permukaannya buram, seperti dilapisi kabut dari dalam. Ia mendekat perlahan, langkahnya berhati-hati, napasnya berat. Udara di sekitar mulai terasa dingin menggigit, dan suara seperti bisikan samar terdengar dari arah cermin. "Hafiz, kau datang menemuiku." Hafiz tertegun. Ia yakin suara itu adalah suara perempuan, lembut, tapi serak seperti keluar dari tenggorokan yang rusak. "Janet." Tak ada jawaban, hanya bayangan samar yang mulai muncul di permukaan cermin. Bayangan itu adalah seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih kusam dengan noda merah di bagian dada. Kepalanya sedikit miring, dan matanya kosong. Cermin bergetar pelan. Dari celah-celah bingkai, darah mulai menetes perlahan ke lantai kayu. Hafiz mundur, tapi pandangannya tak bisa lepas dari sosok di dalam cermin itu. Perempuan itu, Janet, mengangkat tangan, dan tangan dari dalam cermin juga bergerak keluar. Kulitnya pucat, basah, seperti mayat baru diangkat dari air. Tangannya meraba udara, lalu menyentuh pipi Hafiz. "Kau baca suratku, kan?" bisik Janet pelan. Dia masih di sini, dia belum puas. Hafiz menelan ludah, tak bisa bicara. Darah dari cermin kini menetes semakin banyak, membentuk jejak ke arah tangga menuju kamar atas. Janet menarik tangannya kembali, lalu menunjuk ke arah atas, ke kamar yang dulunya tempat ia ditemukan tergantung. "Jangan biarkan dia keluar. Tutup cermin itu, sebelum malam jatuh." Cahaya dari jendela tiba-tiba padam. Langit mendung menutupi matahari. Rumah itu kini diselimuti gelap pekat, hanya diterangi pendar merah dari dalam cermin. Hafiz menyalakan senter ponselnya dan melangkah ke tangga. Setiap langkah terasa berat, seolah udara menahannya. Dari atas, terdengar suara gendang kecil berdentang, duk, 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 seperti musik tarian lama. Ia tiba di depan kamar Janet. Pintu kamar itu terkunci dari dalam, tapi terdengar suara seseorang berbisik di baliknya. "Dia sudah datang lagi. Kau terlambat, Hafiz." Hafiz menendang pintu itu dengan sekuat tenaga. Pintu terbuka keras, dan di dalam kamar, ia melihat cermin lain, lebih besar, lebih tua, dan di permukaannya, terlihat bayangan dua sosok, Janet, dan seorang laki-laki berwajah gelap, bermata hitam seperti bara. Sosok laki-laki itu menoleh, tersenyum lebar, dan berkata pelan, "Akhirnya, aku bebas." Cermin pecah dengan suara keras. Hafiz terlempar ke belakang. Potongan kaca menancap di lengannya, darah mengalir deras. Dan dari reruntuhan kaca itu, keluar kabut hitam pekat, berputar cepat, menelan cahaya,
dan berubah menjadi bayangan tinggi berwujud manusia. Suara tawa mengerikan menggema di seluruh rumah. Kabut hitam itu bergulung-gulung seperti hidup, bergerak di antara pecahan kaca yang berserakan. Hafiz menatapnya dengan tubuh gemetar, tangan berlumuran darah. Udara menjadi berat, bau amis besi dan belerang memenuhi seluruh ruangan. Dari dalam kabut itu, dua mata merah menyala perlahan, menatap lurus ke arahnya. Mata itu bukan mata manusia, terlalu besar, terlalu dalam, seperti lubang ke dalam kegelapan itu sendiri. Kau telah membukanya. Suara berat itu bergema, tak keluar dari mulut, tapi langsung menghantam kepala Hafiz. Janet membayar dengan jiwanya. Sekarang giliranmu. Hafiz berusaha berdiri, menahan napas sambil meraba saku jaketnya mencari kunci mobil. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara langkah kaki di tangga. Pelan, seret, berirama seperti seseorang yang menyeret rantai. Ketika ia menoleh, sosok perempuan bergaun putih berdarah muncul di ujung tangga. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan di tangannya, selendang merah kotor terurai. Selendang yang pernah diceritakan orang sebagai milik Janet ketika ia menari sebelum mati. Hafiz mundur, tapi tubuhnya membentur meja rias yang hancur. Bayangan di cermin yang retak bergerak sendiri, menirukan gerakannya dengan senyum yang lebar dan tak wajar. "Dia datang untukmu, Hafiz," bisik suara perempuan dari arah belakangnya, pelan tapi menusuk. "Jangan berpaling. Jangan panggil namanya." Namun rasa takut menguasai akalnya. Hafiz berteriak, "Janet, berhenti." Begitu nama itu disebut, lampu gantung di atas kepalanya meledak. Pecahan kaca beterbangan, suara tangisan menggema dari seluruh penjuru rumah. Janet, atau sosok yang menyerupainya, kini berdiri hanya beberapa langkah di depan Hafiz. Wajahnya perlahan terangkat, matanya hitam seluruhnya, dan dari mulutnya mengalir darah segar. "Aku tak bisa pergi," katanya dengan suara pecah. "Dia masih di sini, di belakangmu." Hafiz menoleh refleks, dan di sana, di dinding belakang kamar, bayangan hitam tinggi dengan tangan panjang seperti ranting, merayap mendekat. Suara desisnya seperti ular, dan tubuhnya meneteskan darah hitam ke lantai kayu. Bayangan itu mendekat ke arah Janet, lalu menembus tubuhnya, seolah menyatu. Gaun Janet bergetar hebat, matanya memancarkan cahaya merah, dan seluruh rumah mulai bergetar. Pintu menutup sendiri, jendela pecah bersamaan. Dari bawah lantai, muncul suara tangisan puluhan orang. Menjerit, memohon, seolah terjebak di dalam kayu rumah itu. Hafiz berlari ke arah pintu, tapi setiap langkah terasa seperti berlari di dalam lumpur. Bayangan di cermin terus menatapnya, dan kini tersenyum lebar. "Kau sudah menjadi bagian dari perjanjian itu. Tak ada jalan keluar." Cermin yang retak tiba-tiba menyatu kembali, namun kini memantulkan gambar Hafiz. Dengan mata merah seperti iblis, suara tawa perempuan menggema pelan, menyatu dengan suara bayangan laki-laki di dalam rumah itu, menciptakan harmoni yang membuat darah Hafiz membeku. Malam semakin larut, rumah di Jalan Merpati kini benar-benar gelap, hanya disinai cahaya bulan yang menembus jendela pecah. Hafiz duduk di lantai, tubuhnya gemetar, napas tersengal, darah mengering di lengannya. Suara tangisan itu, yang sejak tadi terdengar dari lantai bawah, kini berubah menjadi bisikan pelan, seperti doa yang tak selesai diucapkan. Ia tahu, rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar arwah penasaran. Sesuatu yang dilahirkan dari perjanjian berdarah.
Hafiz mengambil buku tua yang ia temukan di dekat cermin besar, buku bersampul kulit hitam, dengan tulisan pudar di sampul. Perjanjian Janet dan Tuan Hitam. Ia membuka halaman pertama. Tulisannya seperti catatan harian. Tulisan tangan perempuan, rapi tapi tergesa. Hari ketiga, aku telah menari di hadapannya. Dia menjanjikan panggung, kekayaan, dan kemasyhuran. Tapi aku harus memberi sesuatu sebagai gantinya. 1 nyawa, milikku sendiri, bila aku melanggar sumpah. Halaman berikutnya penuh dengan coretan darah kering. Dan di halaman terakhir, ada gambar simbol segitiga terbalik dengan lingkaran di tengahnya. Simbol yang sama terukir di bingkai cermin kamar Janet. Hafiz menatap simbol itu lama-lama. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi dari tangga. Pelan, namun kali ini berat, seperti seseorang yang menapaki lantai dengan kaki basah berlumuran darah. Dari arah bawah, muncul bayangan seorang pria tua berpakaian serba hitam, membawa tongkat dari kayu randu. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap kali ia bicara, keluar asap hitam dari mulutnya. Kau tak seharusnya membaca itu, anak muda, katanya dengan suara serak seperti daun kering terbakar. Itu bukan kisah manusia, tapi perjanjian yang tak boleh dibuka lagi. Hafiz mundur perlahan. Siapa kau? Tanyanya dengan suara parau. Pria itu tersenyum samar. Aku penjaga perjanjian ini. Janet tak pernah melanggar, tapi seseorang telah memanggilku kembali. Hafiz menelan ludah, menatap cermin yang kini bergetar pelan. Dari dalamnya, bayangan Janet muncul lagi, tapi kali ini matanya bukan hitam, melainkan kosong dan penuh rasa putus asa. Aku menyesal, katanya pelan. Aku hanya ingin terkenal. Aku hanya ingin hidupku berarti. Tapi dia menuntut lebih. Cahaya dari bulan menyorot simbol di lantai, simbol segitiga itu kini bersinar merah. Pria tua itu menancapkan tongkatnya ke lantai dan berseru dalam bahasa yang tak dipahami Hafiz. Dari balik dinding, tangan-tangan hitam keluar, menjerat udara, lalu menarik bayangan Janet kembali ke dalam cermin. Namun sebelum sepenuhnya hilang, Janet berteriak, "Hafiz, jangan biarkan dia ambil darahmu." Tutup cermin itu dengan api. Semua lampu padam. Api lilin di pojok ruangan padam sendiri. Dan dalam kegelapan itu, suara pria tua itu berubah menjadi tawa rendah yang memantul di seluruh rumah. Semuanya sudah terlambat. Kini giliranmu menggenapi perjanjian itu. Cermin di dinding bergetar, dan di dalamnya, bayangan Hafiz kini berdiri sendiri, tanpa dirinya di depan. Bayangan itu tersenyum, dan mulai meneteskan darah dari matanya. Petir menyambar langit Kuala Lumpur malam itu, seolah langit pun menolak diam. Rumah tua di Jalan Merpati berguncang, dan setiap jendela memantulkan cahaya merah dari dalam cermin besar yang kini berdenyut seperti jantung raksasa. Hafiz berdiri di tengah ruangan, wajahnya penuh keringat dan darah. Suara tawa pria tua itu terus menggema dari segala arah, tapi sosoknya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah bayangan hitam yang menari di dinding, bergerak tanpa bentuk. "Janet," seru Hafiz, "tolong aku. Apa yang harus kulakukan?" Dari dalam cermin, muncul sosok Janet lagi, wajahnya tampak lebih damai, meski darah masih menetes dari matanya. Tangannya meraih ke arah Hafiz, tapi hanya sebatas pantulan. "Hafiz, aku dulu menukar jiwaku demi terkenal. Tapi dia tak mau aku mati sendirian. 1 nyawa harus menggantikanku. Itu syaratnya." Cermin mulai bergetar hebat. Gambar Janet memudar, digantikan oleh wujud iblis tinggi bertanduk,
matanya menyala seperti bara, kulitnya seperti arang terbakar. Suara beratnya mengguncang seluruh rumah. Satu darah lagi, dan perjanjian ini lengkap. Tiba-tiba, simbol segitiga di lantai menyala terang, dan tangan-tangan hitam keluar darinya, mencengkeram kaki Hafiz. Ia berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi semakin meronta, semakin dalam ia ditarik. Janet menjerit dari dalam cermin. "Bakar, Hafiz, bakar cerminnya sekarang." Dengan sisa tenaga, Hafiz meraih korek api dari sakunya, korek milik ayahnya yang selalu ia bawa. Tapi begitu ia nyalakan, angin dingin dari arah cermin meniupnya padam. Tangan iblis kini hampir mencapai dadanya. Kulitnya mulai terbakar, tapi bukan oleh api, melainkan oleh dingin yang menusuk sampai ke tulang. "Hafiz," suara Janet pelan, "kalau kau tak bisa membakar cermin, maka gantilah aku." Waktu seolah berhenti. Hafiz menatap wajah Janet, sosok arwah yang dulu hanya ia kenal dari kisah, kini menatapnya dengan mata penuh harap. Ia sadar, hanya satu cara menghentikan semua ini. Dengan tangan gemetar, Hafiz mengambil pecahan kaca dari lantai dan menorehkan simbol segitiga di telapak tangannya. Darahnya mengalir ke lantai, membentuk pola yang sama seperti di simbol perjanjian. "Kalau satu jiwa dibutuhkan," katanya dengan napas tersengal, "ambil milikku." Cahaya merah meledak dari lantai. Seluruh rumah bergetar hebat. Jeritan iblis menggema, disusul suara kaca pecah serentak. Cermin besar retak dari tengah hingga ke ujung. Dari dalamnya, keluar cahaya putih, dan sosok Janet perlahan tersenyum, matanya kini tenang, tidak lagi hitam. "Terima kasih, Hafiz, kau bebaskan aku." Dalam sekejap, rumah itu sunyi. Cermin hancur menjadi debu. Dan di tempat Hafiz berdiri, hanya tersisa selendang merah tua, terlipat rapi di lantai berdebu. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu hangus terbakar sebagian, meski tak ada tanda api. Tak ada jenazah, hanya sisa pakaian dan serpihan kaca yang menempel di dinding. Namun di bagian tengah ruangan, terlihat jelas bekas simbol segitiga yang membara di lantai kayu. Dan dari sela-selanya, terdengar samar suara seseorang menari sambil tertawa pelan. Beberapa minggu setelah kebakaran rumah di Jalan Merpati itu, berita tentang kejadian aneh mulai tersebar di seluruh kawasan lama Kuala Lumpur. Penduduk sekitar bersumpah bahwa setiap malam Jumat, mereka mendengar suara musik gamelan lembut dari arah rumah yang telah menjadi puing hitam. Suara itu disertai bunyi langkah kaki perempuan menari di atas lantai kayu yang sudah hangus. Petugas yang datang untuk menyelidiki tidak menemukan apapun. Namun salah satu dari mereka, seorang polisi muda bernama Amir, sempat melihat selendang merah yang terbang di antara kabut. Padahal malam itu angin sama sekali tidak berembus. Malam berikutnya, Amir kembali. Ia berdiri di depan reruntuhan rumah itu, ditemani cahaya redup dari senter. Ketika ia menatap puing bekas ruang tengah, samar-samar terlihat bayangan seseorang di dinding, perempuan berambut panjang, berkebaya putih dengan noda merah di dada. Ia menari, dengan gerakan pelan, elegan, tapi kaku. Dan setiap kali langkah kakinya berhenti, terdengar suara tangisan pendek di antara irama gamelan yang terus berputar. Amir terpaku. Selendang merah itu tiba-tiba terbang ke arahnya dan melilit lehernya pelan, seperti tangan lembut namun dingin. Dari dalam kabut, suara perempuan itu terdengar jelas. "Jangan ganggu tarianku. Hafiz sudah menepati janjinya, sekarang aku bebas." Selendang itu lalu jatuh begitu saja ke tanah, meninggalkan bau wangi bunga melati bercampur darah.
Ketika Amir menunduk untuk mengambilnya, selendang itu telah menghilang. Keesokan harinya, warga menemukan bekas jejak kaki perempuan di tanah basah, memanjang dari reruntuhan rumah hingga ke jalan besar. Jejak itu berhenti di depan sebuah gedung tua bekas panggung tari, yang kini kosong dan terkunci. Sejak saat itu, setiap malam bulan purnama, orang-orang yang melintas di sana mengaku melihat bayangan perempuan menari di balik tirai panggung tua. Dengan selendang merah berkilau dan mata yang memancarkan cahaya samar. Dan jika kau beruntung, atau sial, kau akan mendengar suara lembut berbisik di telingamu. Tarian ini belum berakhir. Kau ingin jadi penontonnya, atau penggantinya. Dan begitulah, kisah tentang Janet, penari yang menukar jiwanya demi kemasyhuran, berakhir di antara debu, darah, dan api. Namun rumah di Jalan Merpati tidak pernah benar-benar tenang. Malam demi malam, suara gamelan itu masih terdengar. Lembut, pelan, seperti memanggil seseorang untuk menari bersamanya. Mungkin arwah Janet telah bebas. Atau mungkin, roh Hafiz kini menggantikan tempatnya. Karena setiap kali bulan purnama datang, bayangan dua orang penari terlihat menari di antara kabut. Satu mengenakan kebaya putih, satu lagi berbaju hitam. Keduanya terikat oleh selendang merah yang sama. Dan bila suatu malam kau berjalan melewati Jalan Merpati, dan mendengar musik halus yang datang entah dari mana, jangan berhenti, jangan menoleh, karena barangkali Janet sedang mencari penari berikutnya.